Saya Profesor Dr. Revis Asra, SSI, MSI, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi Universitas Jambi. Alhamdulillah saat ini kerjasama di Unja itu sudah mencapai 232 MOU. Dan 232 MOU itu meliputi kerjasama baik di tingkat lokal, yaitu Pemprov, Pemda, BUMD, maupun bank-bank yang ada di Provinsi Jambi, dan di tingkat nasional. Di tingkat nasional meliputi dari kementerian, kemudian dengan universitas yang ada di seluruh Indonesia, dan juga di badan riset yang ada di Indonesia, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, kita juga merambah ke internasional. Nah, di internasional itu cukup banyak juga, mulai dari Asia sampai ke Eropa. Di Asia, kerjasama kita di beberapa universitas di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian juga yang Eropa itu ada Göttingen, kemudian juga ada Badan Riset Sirat yang ada di Prancis, kemudian beberapa universitas yang ada di Cina, cukup banyak. Dan terakhir ini dengan Nalanda University yang ada di India. Ya, alhamdulillah Universitas Jambi sejak tahun 2024 dan 2025 itu mendapat pengakuan dari Kemendikti-Saintek. Jadi Kemendikti-Saintek itu ada program yaitu Anugerah Dikti-Saintek. Nah, tahun 2024 Unja mendapatkan penghargaan Bronze Winner untuk pelaporan kerjasamanya. Jadi untuk pelaporan kerjasama ini yang dinilai bukan MOU-nya, tapi implementasi dari MOU. Jadi alhamdulillah implementasi yang kita lakukan itu memang berdampak. Nah, implementasi ini itu dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di lingkungan Universitas Jambi. Ini penghargaan pertama yang diterima oleh Universitas Jambi. Tahun 2025 kita meningkat lagi satu tahap. Kita mendapatkan penghargaan dari Kemendikti-Saintek Silver Winner untuk kerjasama dengan instansi pemerintah. Dalam hal ini kerjasama Unja dengan BPS di Provinsi Jambi itu dinilai cukup baik, ya, sehingga kita mendapat penghargaan Silver Winner, dan ini adalah sertifikat yang kita peroleh. Nah, hal ini membuktikan bahwa kerjasama di Universitas Jambi itu sudah mendapat pengakuan dari Kemendikti-Saintek. Di samping itu, Universitas Jambi juga mendapat amanah sebagai Ketua Forum Warek Kerjasama BKS PTN Barat untuk tahun 2026 sampai 2028. Nah, kita ketahui BKS PTN Barat itu berjumlah 39 PTN yang ada di Indonesia bagian Barat. Dan ini merupakan suatu kebanggaan yang dimiliki oleh Universitas Jambi. Cukup banyak ya keuntungan, khususnya untuk mahasiswa. Dari kerjasama yang kita lakukan, mahasiswa itu difasilitasi. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, untuk tempat magangnya. Ya. Yang ketiga, ada program student exchange. Jadi mahasiswa berkesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri. Nah, program yang kita lakukan yaitu melalui program Sea Teacher. Jadi dengan adanya kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, Thailand atau yang dikenal dengan IMT, mahasiswa kita itu bisa melakukan praktek mengajar
baik itu di Thailand maupun di Filipina melalui kolaborasi IMT itu. Selanjutnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, yang ini baru saja kita lakukan MOU dengan EcoGreen, perusahaan multinasional yang ada di Batam. Pada saat penandatanganan MOU, mereka langsung merekrut ya, yang pastinya ada seleksi ya dari perusahaan, menseleksi mahasiswa kita yang kompeten untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Dan alhamdulillah kemarin ada terekrut itu sekitar 7 orang mahasiswa kita. Dari kerjasama ini ya akan memudahkan mahasiswa masuk ke instansi atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi. Saya ambil contoh saja. Baru-baru ini juga kita sudah melakukan diskusi dengan perusahaan PetroCina, salah satu perusahaan migas yang terbesar di Provinsi Jambi. Mereka melakukan perekrutan ya, yang otomatis merupakan cikal bakal. Nih informasi dari mereka, cikal bakal kalau seandainya mahasiswa kita itu magang atau melaksanakan tugas akhir dengan standar yang mereka inginkan, yang sesuai dengan kualifikasi mereka, maka mahasiswa kita insya Allah nanti akan direkrut menjadi pegawai mereka. Okay. Nah, itu contohnya yang baru saja kita lakukan. Okay. Tantangan terbesar bagi kita di Universitas Jambi, karena bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Indonesia, yang pasti itu adalah dalam hal bahasa ya. Dan untuk program Si Teacher ya, karena mereka akan diberangkatkan ke luar negeri, otomatis kita akan melakukan seleksi dulu. Kita melakukan seleksi, kita tes kemampuan bahasanya. Nah, hasil seleksi itu baru kita kirim ke Thailand, ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, kita ketahui bahwa Universitas Jambi belum selevel lah sama mereka, sama universitas yang ada di luar. Tapi kita jangan berkecil hati, karena kita di Provinsi Jambi ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, kita memiliki sumber daya alam yang tidak mereka miliki. Saya ambil contoh. Universitas Göttingen yang ada di Jerman itu sudah berkolaborasi dengan Universitas Jambi melalui program CRC 990 itu selama 12 tahun. Kenapa mereka mau berkolaborasi dengan Universitas Jambi? Karena Universitas Jambi memiliki 4 taman nasional, memiliki 1 kawasan restorasi. Universitas Jambi memiliki sumber daya alam, bukan Universitas Jambi, maaf, Provinsi Jambi itu memiliki sumber daya alam yang tidak mereka miliki. Nah, ini merupakan potensi besar bagi kita, walaupun kita punya suatu kekurangan, tapi kita juga memiliki banyak kelebihan. Ya, kerjasama merupakan suatu network builder, humas brand builder, dan sistem informasi merupakan digital enabler. Nah, ketiga ini kalau kita pandai meramunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini sudah kita buktikan. Ya. Bagian kerjasama fokus untuk membangun relasi dengan baik itu universitas, baik itu dengan pemerintah daerah maupun nasional, baik itu dengan badan-badan riset nasional maupun internasional. Itu yang dilakukan oleh kerjasama. Humas itu akan membangun brandnya, ya. Humas akan menyampaikan bahwa Universitas Jambi memiliki kolaborasi yang cukup banyak dengan informasi yang disampaikan, baik itu dalam bentuk media sosial, ya, media sosial yang umum maupun media sosial yang ada di Universitas Jambi itu sendiri. Sementara sistem informasi itu membangun suatu sistem aplikasi yang baru kita bentuk di tahun 2024. Nah, aplikasi yang kita buat
itu akan menjadi penampung semua kerjasama dan implementasi yang ada. Sebelum semua informasi ini kita kirim ke kementerian. Jadi di sini ada suatu validasi yang kita lakukan. Jadi yang masuk ke kementerian itu nggak abal-abal. Ya, hasil seleksi, hasil validasi yang dilakukan oleh tim kerjasama. Dan hal inilah yang bisa kita lihat hasilnya seperti yang saat ini. Di bidang kerjasama itu sangat terbuka. Kita tidak memilih siapa saja yang mau bekerja sama dengan kita. Yang penting kerjasama akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, jika ada dosen atau mahasiswa yang membutuhkan kerjasama atau MOU dengan suatu instansi, baik itu di dalam maupun di luar negeri, silahkan datang ke bagian kerjasama. Nanti kita, bagian kerjasama, akan menyurati instansi yang dimaksud, universitas yang dimaksud untuk melakukan MOU. Nah, jadi kita sangat terbuka, ya, selagi itu masih legal instansi yang mereka ajukan. Yang pertama, Unja bisa meraih gold winner untuk anugerah Dikti Saintek tahun 2026 atau 2027 nantinya. Yang kedua, Unja menjadi gerbang internasional untuk Sumatera Tengah. Jadi kalau ada universitas di luar negeri atau di dalam negeri yang mau bekerja sama dengan Sumatera, khususnya Sumatera Tengah, Unja menjadi pilihan pertama. Yang ketiga, Unja menjadi pusat biodiversitas. Ya, kita ketahui dengan potensi yang kita miliki tadi, jadi akan banyak universitas di luar yang akan tertarik berkolaborasi dengan Unja karena potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dan yang terakhir, Unja menjadi universitas kolaborasi yang ternama. Itu saja.